A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-A'raf ayat 1 sampai ayat 11. Alif Lam Mim So. Ini sebagaimana penjelasan yang lalu-lalu ya. Setiap awal surah yang diawali oleh huruf-huruf hijaiyah maka maknanya adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bimuradihi bijalik dalam tafsir Jalalain. Jadi Allah Maha mengetahui apa maksud dari alif lam mim shad. Banyakkan ayat alif lam mim, alif lam ra, yasin, qaf ha ya ain shad, nun, shad dan seterusnya. Itu pokoknya huruf-huruf hijaiyah itu artinya wallahu a'lam. Jadi hanya Allah yang tahu. Inilah diantara ijaz mukjizat Al-Quran. Jadi dari huruf-hurufnya mengandung makna luar biasa, tetapi kita memang sampai di situ penjelasan ulama. Memang ada ulama yang mencoba menjelaskan, tapi yang lebih aman adalah wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika. Hada kitabun kalau dalam tafsir Jalalain. Ini adalah kitab, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan ilaika kepada Nabi Muhammad, khitabul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Quran. Fala yakun, maka janganlah ada di sadrika, dalam dadamu, dalam hatimu, harajun, kesulitan, keraguan-raguan, atau diqun, kerumitan, minhu, dari Al-Quran ini, ya, antubligho mukhafatun antukazzabu, ya, yaitu kalian menyampaikan tapi khawatir akan didustakan. Lintun zirobihi, agar kamu berikan peringatan dengan Al-Quran, wa zikra lil mu'minin, dan sebagai zikir, pengingat, pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Mari kita lihat tafsirnya ya. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat yang kedua surah Al-A'raf ini, yaitu bahwa Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan ada kesempitan dalam dadanya Nabi. Jangan ada keraguan-raguan, ragu dengan Al-Quran, ya, sehingga sempit untuk menyampaikan kepada manusia. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ayat Al-Ahqaf 35. Sabarlah ya Muhammad seperti orang-orang mempunyai hati yang sabar. Nah, rasul-rasul yang lalu, yang sebelum Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk sabar. Sabar dalam pengertian ya, tidak ragu-ragu, tidak sempit, tidak sak gitu ya. Litunzira dzikra lil mu'minin, untuk memberikan peringatan ya dalam Al-Quran ini kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin bahwa Al-Quran itu benar-benar petunjuk Allah, petunjuk yang Allah turunkan, ya, setiap hurufnya berpahala, setiap hurufnya derajat, setiap hurufnya ampunan dosa. Makanya Rasulullah merintahkan iqra'ul Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang membacanya. Jadi dalam sehari itu jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Jadi wajibkan diri kita harus membaca Al-Quran. Apalagi ada yang berazam sebulan sekali bisa khatam Quran.
sebulan sekali. Artinya satu hari 1 juz. Jadi setiap bulan bisa khatam Al-Quran. Ya minimal itu. Kalau bisa mah. Kalau nggak sanggup 3 bulan sekali. Kalau tidak sanggup 6 bulan sekali. Kalau tidak sanggup 1 tahun sekali. Masa dalam 1 tahun nggak pernah khatam Quran? Ya usahakan. Ya paling tidak nanti Ramadan ya. Biasanya mah khatam Quran. Ya paling tidak itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi apa? Nawwiru biyutakum bitalun. Terangi rumah kalian dengan Al-Quran. Jangan sampai sekarang kan rumah-rumah kita banyakkan musik, ya dangdut, musik Korea, musik Barat ya. Qurannya mana? Jangan sampai. Boleh, tapi terangi rumah kita dengan Al-Quran. Rumah itu berkah, keluarga itu sakinah, anak soleh soleha. Kalau rumahnya terang dengan Al-Quran. Jangan hanya terang dengan listrik, tapi terangi rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Itu ya, ini ayat yang kedua ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk jangan ragu-ragu memberikan peringatan dengan Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa-apa maksudnya Al-Quran unzila ilaikum yang telah diturunkan kepada kalian mir rabbikum dari Allah Tuhan kalian. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti min dunihi selain Allah aulia sebagai pelindung, penolong. Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran. Di ayat yang ketiga ini Allah menjelaskan apa saja yang diturunkan Allah dari Al-Quran itu ya kita harus mengikutinya. Ya, mengikutinya, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita ikuti. Jangan ragu-ragu aja. Jangan sampai kita tidak mengikutinya, wala tattabi min duni. Jangan sampai kita menjadikan selain Allah sebagai pelindung, pemimpin. Jangan. Ya, tuti'unahum bi ma'siyatillahi ta'ala, mengikuti ya yang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sampai. Ya. Jadi Allah perintahkan di ayat yang kedua ini kita wajib mengikuti Al-Quran. Pertama kita baca, kedua kita tahu artinya, ketiga kita pahami, lalu yang keempat kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan Quran, ini wajib kita laksanakan, ini haram kita tinggalkan, ya. Ini larangan kita tinggalin, ini perintah kita laksanain. Pokoknya semua dalam Al-Quran kita ikuti. Salat, puasa, zakat, haji, ngaji, ya kan? Kemudian larangan zina, mabok, riba, judi, kita tinggalkan. Jadi apapun dalam Al-Quran kita ikuti. Ya, jangan sampai ada orang membaca Quran tapi menginjak-injak isi Al-Quran. Kan begini, orang yang musabaqah Al-Quran dapat piala, orang yang musabaqah mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Ya, kira-kira begitu kan. Dia membaca Quran bagus dapat piala, dia mengamalkan Quran dengan bagus dapat penjara. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu ya Pak ya. Nah, jadi ayat yang ketiga ini merintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran. Tapi ternyata qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali kalian yang mengamalkan Quran, yang mengambil pelajaran. Jadi sedikit, qalilan itu sedikit. Jadi kebanyakan orang Islam itu ya jangankan mengamalkan Quran, membacanya aja tidak mampu, tidak bisa begitu ya. Tidak mampu, tidak bisa. Nah, mari kita galakkan untuk membaca. Setelah membaca, tahu artinya, kita pahami maknanya, lalu bisa kita amalkan. Tapi sedikit orang yang mengamalkan. Jadi begini Pak, kita membaca pahalanya 1 huruf 10. Lalu kita
hafalkan, pahalanya berlipat ganda tuh. Lalu kita pahami, pahalanya lebih dari 10, bisa 25, bisa 50. Lalu kita amalkan, bisa 1 huruf itu bisa 100. Jadi semakin kita mengikuti, membaca, memahami, mengamalkan, maka semakin banyak pahalanya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat ya, wakam min qaryatin, betapa banyaknya dari penduduk sebuah negeri, ahlaknaha, kami Allah telah membinasakannya, menghancurkan negeri itu. Waja'aha, lalu datang ke negeri itu, baksuna, siksaan, bencana, musibah kami, bayatan, pada malam hari, amhum qailun, ataukah mereka pada waktu itu sedang qailun, sedang tidur. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kam khobar maf'ul, uridu ahlaha, ahlakna radna ahlakihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berapa banyak negeri-negeri yang Allah binasakan dengan bencana, dengan musibah, dengan siksaan yang terjadi ketika mereka nggak sadar, ketika dalam kondisi tidur. Ya, bagaimana musibah yang Allah berikan kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Ada yang dengan banjir, ada yang dengan petir, ada yang dengan gempa, ada yang berbagai macam. Yang nggak sadar mereka itu. Ya, kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran, karena mereka tidak percaya dengan Nabi, mendustakan para Nabi dan Rasul. Allah timpakan kehinaan di dunia dan sampai nanti kehinaan di akhirat dengan Allah berikan azabnya, azab Allah, azab yang Allah turunkan. Kenapa? Karena mereka mengolok-olok para Nabi dan para Rasul. Ya. Wa kayyim min qaryatin ahlaknaha wa yazalimatun fa ya khawiyatun ala urusiha wa bil mu'attalatin wa qasrin masjid. Betapa banyak kota-kota, negeri-negeri yang kami binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim, dalam keadaan maksiat, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Betapa banyak sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi-tinggi. Dalam ayat lain Al-Qasas 58, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyata fatilka masakinuhum. Betapa banyak negeri-negeri yang kami binasakan, yang mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia, maka itulah tempat mereka yang didiami sudah mereka, kecuali sebagian sedikit sekali. Nah, teman, bagaimana Allah jelaskan kaum-kaum yang Allah hancurkan karena mereka mendustakan Nabi dan Rasulnya. Dan terjadi umumnya di malam hari ketika mereka dalam keadaan tidur, naimun bizohiriyah, dalam keadaan tidur, dalam keadaan malam hari, mereka nggak sadar, musibah terjadi, bencana terjadi. Jamaah musibah itu kan 3 kemungkinan, bisa azab, bisa teguran, bisa ujian. Kepada siapa tertiba musibah? Kalau tertiba kepada orang kafir, yang zalim, yang munafik, itu azab. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Kalau teguran, orang Islam, yang tapi Islamnya, sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Yang tertiba musibah teguran agar dia kembali kepada Allah. Nah, kalau ujian, orang beriman dapat musibah ujian supaya naik tingkat, supaya dia semakin dekat kepada Allah, diuji oleh Allah dengan musibah misalnya. Jadi kemungkinan musibah itu ya 3 hal itu, bisa azab, bisa teguran, bisa ujian. Tapi kalau umat-umat yang lalu di ayat ini kan, ini dihancurkan oleh Allah orang-orang yang zalim. Itu orang-orang yang kafir, munafik. Allah turunkan bencana di malam hari. Adanya
gempa lah, banjir lah, macam-macam. Ayat kelima, fama kana da'wahum, maka tidak ada ucapan mereka, ija'ahum, ketika datang kepada mereka, ba'suna, siksaan kami, azab kami, illa, kecuali, an qalu, bahwasanya mereka mengatakan, inna kunna zalimin, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Jadi mereka mengaku itu ketika bencana terjadi, azab terjadi, orang-orang kafir mengatakan seperti ini. Mengatakan seperti ini. Inna kunna zalimin, sungguhnya kami benar-benar zalim. Udah tahu datang tapi kami tidak percaya. Udah tahu datang tapi kita mendustakannya. Lalu terjadilah musibah, mereka nggak percaya, mereka zalim, mereka maksiat. Nah, ketika itulah mereka ngomong, inna kunna zalimin, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Inna kunna zalimin. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Ya, apa zalim itu? Keterlaluan dalam maksiat. Kalau dalam surah Yasin kan, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi karena kemaksiatan yang sudah keterlaluan, dosa yang sudah keterlaluan. Ya. Ayat ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah dari Abdullah ibnu Mas'ud, pernah mengatakan Rasulullah telah bersabda. Apa sabdanya? Ma halaka qaumun hatta yu'ziru min anfusihim, tidaklah suatu kaum dibinasakan sebelum mereka mengakui kesalahan diri mereka sendiri. Abdul Malik melanjutkan kisahnya bahwa ia bertanya kepada Ibnu Mas'ud, mengapa terjadi demikian? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fama kana da'wahum ija'ahum basuna ila an qalu inna kunna zalimin, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim walas'alannal mursalin. Fala nas'alanna, maka sungguh kami akan menanyakan, alladzina, kepada orang-orang, ursila, yang diutus, ilaihim, kepada mereka. Itu siapa? Para nabi dan rasul. Wa nas'alannal mursalin, dan sungguh kami akan bertanya kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika terjadi musibah, mereka ngaku kami ini zalim. Nah, ketika kami menanyakan apakah mereka sudah datang Nabi Rasul? Sudah, kami tahu. Ya, kami tahu ada, tapi kami orang yang mendustakan. Ya kan? Nah, kemudian di hari kiamat nanti, ini kejadiannya dalam tafsir Ibnu Katsir, pada hari kiamat bertanya kepada semua manusia tentang jawaban mereka kepada Rasul yang membawa agama. Allah menanyai pula Rasul-Rasul yang ditugaskan, ya kan? Kemudian dalam riwayat Imam Murdawai telah menceritakan kepada kami, Rasulullah bersabda, kalian semua adalah pengembala. Kulum ra'in wa kulum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah semuanya adalah pengembala, semua kalian adalah pemimpin, dan kalian akan ditanyakan tentang kepemimpinan kalian. Fal imamu, imam, yus'alu anir rijal war rajul yus'alu an ahli wal mar'atu yus'alu an baiti zawjiha. Seorang laki-laki akan ditanya mengenai imam, ditanya mengenai pemimpinnya, yang dipimpinnya. Seorang suami ditanya akan keluarganya. Seorang istri akan ditanya tentang kehidupan rumah suaminya. Seorang budak ditanya tentang keadaan tuannya. Bahwa semua kita adalah ditanya sesuai dengan keadaan kita.
Ini semua kita akan ditanya jamaah rahimakumullah. Percaya enggak? Juga kami akan menanyakan umat-umat yang lain begitu sama pertanyaannya. Ya kan? Dan kami Allah akan bertanya kepada Nabi dan Rasul. Apakah kami menurunkan para Nabi dan Rasul tapi mereka tidak percaya. Falnaqusanna alaihim biilmi wa ma kunna ghaibin. Maka sungguh kami akan ceritakan, kisahkan kepada mereka biilmin dengan pengetahuan, wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah mereka adalah tidak hadir. Ghaib, tidak hadir. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita nanti pada hari kiamat semua kita itu akan ditanya dengan catatan amal kita tentang apa yang kita lakukan di dunia, dan sedetik pun tidak bisa dicoret karena memang ijazahnya asli semua, nggak ada yang palsu ya. Arti catatannya itu tercatat jelas oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita ngaji hari ini dicatat nih, kita maksiat hari ini ya dicatat. Pokoknya dicatat seapapun yang kita lakukan oleh malaikat. Ya, nggak bisa dibohong, nggak ada. Ya kan? Tercatat semuanya, catat semuanya. Tidak ada yang disembunyikan, tuh kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat menanyakan itu. Ya, pada apa? Ketika kita meninggal, kiamat, lalu dibangkitkan, kita masuk ke padang mahsyar, akan ditanya apa yang ada di dalam hati kita, akan ditanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu wa la habatin min zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada selai daun pun yang gugur melainkan Allah tahu. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan, Allah tahu. Yang basah, yang kering, Allah tahu. Semuanya yang ghaibin, Allah tahu. Jadi apapun yang kita lakukan waktu di dunia akan diminta pertanggungjawabannya. Ini yang dimaksud ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-8. Wal waznu yauma ijnil haq, dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat, al-haq, itu benar. Jadi kita harus yakin timbangan, wajan, mizan itu benar. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dialah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat tafsirnya. Pertama tafsir Jalalain. Wal wasnu lil a'malin au li sahibihima bimizan lau lisanun. Timbangan amal kebuatan kita, ada timbangan, ada ditimbang nanti. Ya, ada penunjuk berat yang digantung. Nah, kebaikan atau keburukan, maksiat atau taat, pahala atau dosa yang lebih berat, kita ditimbang tuh, dan Allah Maha Adil. Ya, dan itu benar, kita harus yakin, pasti yakin. Orang beriman yakin, pasti benar. Semuanya akan ditimbang. Ya kan? Akan ditimbang. Apakah beratnya lebih, kebaikannya lebih berat atau keburukannya lebih berat. Ya kan? Jadi makanya di dalam surah Al-Anbiya wa nadul mawazin bil qista yaumil qiyamah. Dan kami akan memasangkan timbangan yang tepat pada hari kiamat. Tidak ada dirugikan seorang sedikit pun. Jadi nggak bisa disogok gitu ya. Timbangan itu nggak bisa disogok, tidak bisa timbangan ya yang Allah ciptakan. Semua kita, siapapun kita, akan ditimbang sekecil apapun, misqala habbatin, akan kami hitungkan buat perih. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Allah tidak pernah zalim kepada seorang walaupun sekecil apapun. Niscaya Allah akan melipat gandakan ketika melakukan kebaikan. Ya, dalam ayat lain yang sering kita baca dalam surah Al-Qaryah, "Waman saqulat mawazinuhu fa huwa fi isatir
radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, dipastikan dia neraka. Apa itu neraka? Neraka huyah, api yang sangat panas. Ya kan? Jadi kita semua nanti ditimbang, Pak. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika ditimbang sama 50-50, kebaikannya sama dengan keburukannya? Ya, karena dia sholat tapi maksiat, dia puasa tapi maksiat, sama nih, ditimbang sama 50%, 50%. Itulah syafaat, pentingnya syafaat. Syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah, kalau ketika sama itu banyak sholawat kita kepada Nabi, maka yang tadi sama jadi lebih berat timbangan kebaikannya. Namanya pentingnya banyakin sholawat, apalagi hari Jumat nih. Amalan yang sunnah di hari Jumat adalah perbanyak sholawat. Ya, sholawat apa? Sholawat yang Bapak hafal aja terserah. Sholawat yang paling ringkas, sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu cukup deh, itu cukup. Atau sholawat yang pendek juga boleh, Allahumma sholli ala Muhammad. Panjangan dikit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lebih lengkap lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma, so banyak banget. Sholawat itu ada 2000 lebih redaksi sholawat. Jadi mau amalin apa, yang penting judulnya sholawat. Hari Jumat itu hari amalan yang disunahkan perbanyak sholawat. Supaya apa? Ketika nanti misalnya timbangan kebaikan keburukan sama dengan sholawat, dapat syafaat, maka timbangan kebaikan kita lebih berat begitu. Ya, makanya kita ingin begitu, Pak. Apalagi udah amalnya banyak, sholawatnya banyak, maka lebih berat, dipastikan orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang 9, ini kebalikannya nih. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ya, ringan banget. Kenapa? Karena mereka bisaiati, dengan banyak melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, zina, mabok, zolim, bohong, dusta, fitnah, wah macam-macam lah. Apa kata Allah? Faulaika, maka mereka itulah allazina, orang-orang khasiru, yang mereka rugi, anfusahum, diri mereka sendiri, bima kanu bi ayati yazlimun, karena mereka dahulu dengan ayat-ayat kami berlaku zalim, ingkar kepada Al-Qur'an, tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah memahami Al-Qur'an, apalagi mengamalkan Al-Qur'an. Maka mereka ini akan paling sedikit amal kebaikannya, banyak amal buruknya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kemudian dalam sebuah hadis diceritakan Al-Qur'an datang kepada pemiliknya. Ini kita kan sering baca Quran nih, mudah-mudahan ya, halil Quran dah. Kemudian ketika nanti datang di hari kiamat itu, ada seorang pemuda yang wajahnya pucat kulitnya. Siapakah kamu? Tapi menjawab, aku adalah Al-Quran yang membuatmu tidak dapat tidur di malam hari dan membuatmu haus di siang harimu. Al-Barra dalam hadis Al-Barra mengenai kisah pertanda kubur disebutkan, fayatil mu'min syabun hasanal lahni wa tayyibun rihin fayaqulu man anta fayaqulu ana amaluka salih. Ketika seorang masuk ke dalam alam kubur nih, kita kan masuk semua kan nanti ya kan Pak ya, semua kita kan nih sekarang tahun 2026, seandainya hari ini sama hari Jumat tahun 2126, kira-kira kita masih ada nggak nih? Udah nggak ada. Anak kita juga kayaknya belum tentu ada ya. Cucu kita paling kan 2126, kita bayangkan hari ini tahun 2126, kita dalam kubur nih. Di alam kubur nih
Nah, ada yang datang nih. Ada yang datang. Siapa yang datang? Seorang pemuda yang tampan, yang bagus warna kulitnya, harum wanginya. Lalu datanya, "Man anta? Siapa engkau?" "Ana amluka soleh." Saya adalah amal solehmu. Saya adalah amal solehmu. Yang datang itu adalah amal soleh. Allahu Akbar. Ya, itu. Allahu Akbar. Di alam kubur itu ada yang datang. Ada yang nemenin kita, Pak. Ada yang nemenin kita. Kita bisa ngajak ngobrol. Yang ngobrol kita bukan siapa saja. Ngobrolnya kepada amal soleh kita. Jadi kita nggak sendiri, Pak. Kita bahkan dalam hadis lain seperti tidurnya pengantin. Nah, tidur pengantin gimana sih? Udah ngerasain jadi pengantin kan? Walaupun tidurnya dari Isya sampai subuh itu baru juga 1 jam tidurnya. Karena saking nikmatnya tidur sama pengantin. Nah, begitu pula orang-orang yang beriman di alam kubur itu seperti itu. Walaupun kiamat misalnya nih, kita mati misalnya tahun 2126 misalnya ya. Kiamatnya tahun 10.000. Berarti kan 8.000 di alam kubur kan? 8.000 di alam kubur. Jadi lebih lama di dunia apa lebih lama di alam kubur, Pak? Di alam kubur kan? Tapi kenikmatan seperti pengantin itu nggak terasa. Tahu-tahu kok baru juga tadi saya mati, kok sekarang udah kiamat begitu. Baru mati tadi, padahal tidurnya sudah ribuan tahun. Nah, contohnya siapa? Ashabul Kahfi. Tidur 300 tahun. Tidur 300 tahun, Pak. Ketika dia belanja, uangnya beda ya. Seperti kita misalnya zaman Belanda, zaman dulu nenek moyang kita. Tidur kan, bangun ini kan. Nah, uangnya beda kan, pasti kan dia belanja uangnya beda. Itu ternyata, makanya di antara sunnah hari Jumat juga kita membaca surah Al-Kahfi. Jadi kan malam Jumatnya kita baca Yasin, tapi jangan lupa kita baca Al-Kahfi, Pak. Itu sunnah juga di hari Jumat atau malam Jumat. Orang yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan mendapat cahaya sampai hari kiamat. Cahaya di dunia, cahaya di alam kuburnya, dapat cahaya. Nah kan tuh, Allahu Akbar. Itu di dunia Allah perlihatkan Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun. Apalagi orang yang dalam kubur nih. Nabi Adam meninggal udah ribuan tahun. Sampai sekarang kan belum kiamat dia masih tidur. Semua nabi-nabi yang meninggal itu masih pada tidur. Nanti kiamat baru bangun. Semuanya begitu sama. Para sahabat, para tabi'in. Ya, Masya Allah. Seperti ini cerita Ustadz Hadi Hidayat ketika ziarah ke makam Ki Haji Muhammad Zubair di mana di Mekah kan, di Ma'la ya. Nah, di Baki di apa? Kalau di Mekah di mana? Baki kalau saya ya. Nah, beliau mencium yang sangat harum di makamnya itu. Padahal waktu itu siang hari, zuhur, di waktu zuhur. Nah, itu di antara karomah seorang ulama ya, Ki Haji Muhammad Zubair. Ini penuturan Ustadz Hadi Hidayat, mencium yang sangat harum. Berarti tidurnya tuh dalam apa? Tidurnya seperti tidur pengantin. Ya begitulah. Kan kita sering dengar ya ketika ada pembongkaran jenazah karena pelebaran jalanan, dibongkar jenazahnya, diangkat padahal sudah 20 tahun lalu yang meninggal dunia. Itu utuh sampai apa namanya? Kain kafannya itu nggak dimakan oleh rayap. Kenapa? Karena ahli Quran, kemudian orang yang sering sedekah, itu Pak, kuburannya harum dan utuh jasadnya. Sampai binatang-binatang yang jijik-jijik, cacing-cacing itu tidak mau menggerogoti. Tuh, sampai begitu tuh. Kan ada sering kenyataan kan? Ketika di mana ada yang tanya nih, warga di sini tanya, siapa ini kok begini nih? Kok utuh jasadnya? Nah, di antara amalannya begitu. Ya. Ada orang biasa, bukan hafal Quran, bukan kiai, bukan ustadz, tapi makamnya utuh. Di antara amalannya, dia tidak pernah dengki sama orang lain, tidak pernah hasut sama orang lain. Itulah dia sibuk dengan amaliyahnya, Masya Allah. Itu ya. Mudah-mudahan kita seperti itu. Amin. Ya Allah Rabbil Alamin. Nah, di dalam hadis lain, ini tentang penutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yu'ta yaumal qiyamah birrajul samin fala yaz idallah janahan
ba'udah summa qafalat nukim lahum yaumal qiyamah. Lak di hari kiamat dia tangan seorang laki. Tapi di sisi Allah timbangannya tidak seberat sebuah sayap nyamuk. Rasulullah SAW bacakan ayat, kami tidak mengadakan suatu penilaian amalan mereka pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini ya artinya karena mereka zalim maka mereka akan rugi. Kemudian ayat yang ke-10. Walaqad makkannakum fil ardi wajalna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kalian di bumi dan kami jadikan untuk kalian di dalam bumi sebagai ma'ais, sarana hidup. Qalilan ma tashkurun, maka sedikit sekali kalian bersyukur. Nah, ini ayat 10 ini menjelaskan tentang banyak di antara manusia yang diberikan kekayaan, kehidupan yang layak di bumi ini, tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah. Qalilan ma tashkur, sedikit yang bersyukur. Ya kan, diberikan semuanya ada, tapi wa in ta'udu ni'matallahi tusuha. Sungguhnya jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Ya, innal insana zalumun kafar. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Ya, manusia sangat zalim dan sangat ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyaknya. Ya, nikmat dalam diri kita nih, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, wasyaallah. Kemudian ayat terakhir, walaqad khalaqnakum summa sawarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian manusia, kemudian kami bentuk kalian. Summa qulna lil malaikati, kemudian kami mengatakan kepada seluruh malaikat, usjudu, sujudlah kalian di Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud sebagai penghormatan. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Lam yakum minas sajidin, maka tidaklah iblis itu bagian dari orang-orang yang sujud. Melalui ayat ini Allah menjelaskan tentang kemuliaan manusia Nabi Adam. Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, ya. Kemudian Allah perintahkan semua malaikat sujud. Bukan sujud seperti sujud kepada Allah, ya. Sujud penghormatan gitu, sujud penghormatan. Hormat kepada Adam, karena Adam ini manusia yang lengkap, ya. Ada fisik, ada rohani, ya, ada jasmani, ada rohani. Ya, sebaik-baik bentuk khalaqal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Nah, kemudian Allah tiupkan ruh, malaikat diperintahkan sujud, semua malaikat sujud sebagai perintah Allah, karena Allah perintahkan. Maka malaikat itu makhluk yang taat. Allah perintahkan apapun ya taat. Allah perintahkan sujud ya sujud. Tapi iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Karena dia mengatakan saya ini dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Unsur api lebih mulia menurut iblis daripada unsur tanah. Dengki sebenarnya, karena sombong. Maka iblis pun dikeluarkan Allah dari surga. Ya, nanti lebih lengkapnya di ayat-ayat selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca hari ini, Al-A'raf ayat 1 sampai ayat 11, kita dapat mengambil ibrah pelajaran. Insyaallah minggu depan ayat 12.